Salam sejahtera, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Kepada Pak David dan Bu Desi selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan pengaruh audit kas dan setara kas terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di PT Astra Agro Lestari Tbk. Dan berikut adalah susunan kelompok kami. Yang pertama ada Angel Jun, kedua ada Adelin Winoto, ketiga ada Sarah Nursabila, keempat ada saya sendiri Michael Antonio, dan kelima ada Aurelia Putri Suhada. Audit kas dan setara kas merupakan komponen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak temuan audit terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan di PT Astra Agro Lestari Tbk yang diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan PwC Indonesia. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2023 dan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kas yang efektif meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas manajemen. Implikasi dari penelitian ini penting untuk praktik audit di perusahaan-perusahaan sejenis. Penerapan prosedur audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengacu pada International Auditing Standard (ISA) juga dijelaskan pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah akun kas dan setara kas dari PT Astra Agro Lestari Tbk berada dalam keadaan wajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk telah menyajikan akun kas dan setara kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material. Oleh karena itu, auditor memberikan opini wajar atas laporan keuangan perusahaan. Makalah ini bermanfaat untuk menginformasikan bagaimana proses audit pada akun kas dan setara kas pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, agar suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, maka perusahaan harus berinovasi dan mengembangkannya. Tentunya perusahaan membutuhkan tambahan atau suntikan dana, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memperoleh modal tersebut, Indonesia memiliki pasar modal yang merupakan tempat bertemunya antara pihak yang memerlukan modal dan pihak yang memberikan modal. Pasar modal inilah yang dijadikan sebagai salah satu opsi bagi perusahaan untuk mendapatkan dana secara eksternal, baik dalam bentuk saham, obligasi, ataupun yang lainnya. Salah satu pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Astra Agro Lestari dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Jadi berdasarkan latar belakangnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Pengaruh audit kas terhadap transparansi keuangan di PT Astra Agro Lestari. Yang kedua, pengaruh audit kas terhadap akuntabilitas keuangan di PT Astra Agro Lestari. Melanjutkan penjelasan dari teman saya Aurel, saya akan menjelaskan 1.3 mengenai tujuan. Tujuan dari penulisan penelitian kami berdasarkan hasil latar belakang dan rumusan masalah yang telah kami jabarkan sebelumnya, yaitu ada 3 poin utama. Yang pertama, mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Astra Agro Lestari Tbk dan entitas anak perusahaannya. Hal yang kedua, menguraikan laporan posisi keuangan konsolidasian serta laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian. Lalu yang ketiga, menguraikan laporan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 mengenai metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang melibatkan penalaan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin kami pecahkan. Lalu metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi
Mendukung topik pembahasan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama yaitu adalah melalui dokumentasi atau documentation. Dokumentasi ini merupakan catatan suatu kejadian yang sudah lalu berdasarkan Sugiono tahun 2018. Dokumen ini bisa berupa data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian kami. Selanjutnya yang poin B, observasi atau observations. Menurut Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek lain. Lalu poin C, studi kepustakaan atau library research. Menurut Tersia tahun 2018, studi kepustakaan atau library research adalah teknik pengumpulan data yang mempelajari kajian yang diperoleh dari bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, teks, naskah, dan artikel yang ada hubungan dengan pengetahuan, penelitian, dan objek atau sumber-sumber lain yang mendukung penelitian kami. Masuk ke bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Poin 3.1, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Astra Agro Lestari Tbk menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Mata uang fungsional perusahaan dan semua entitas anak perusahaan adalah rupiah. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan. Jumlah nilai yang disebutkan berikut dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Selanjutnya, poin 3.2, hasil penelitian dan pembahasan laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Untuk penerimaan dari pelanggan, terdapat peningkatan penerimaan dari pelanggan yang sebelumnya berjumlah Rp20.887.611 di tahun 2022 menjadi Rp21.267.225 pada tahun 2023. Selanjutnya, pembayaran kepada pemasok dan karyawan ada peningkatan dari sebelumnya di Rp17.032.385 pada tahun 2022 menjadi Rp17.623.354 di tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan biaya operasional. Untuk arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi meningkat dari yang sebelumnya di Rp1.835.397 pada tahun 2022 menjadi Rp2.538.738. Hal ini menunjukkan performa yang lebih baik dalam menghasilkan kas dari operasi. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Poin pertama, penambahan aset tetap dan tanaman produktif. Kedua komponen ini menunjukkan penurunan tetapi tetap signifikan. Hal ini mencerminkan investasi yang dilakukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Lalu arus kas bersih untuk aktivitas investasi, meskipun investasi terus dilakukan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sedikit menurun. Dari sebelumnya di Rp1.142.218 pada tahun 2022 menjadi Rp1.020.975 pada tahun 2023. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk pembayaran pinjaman bank terdapat penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu Rp3.374.786 di tahun 2022 menjadi Rp5.000 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan pengurangan utang. Untuk pembayaran dividen mengalami sedikit penurunan dari Rp854.474.000 di tahun 2022 menjadi Rp771.721 pada tahun 2023. Untuk arus kas bersih aktivitas pendanaan, total arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun dari Rp3.006.151 di tahun 2022
menjadi Rp1.043.718 pada tahun 2023. Lalu selanjutnya untuk kenaikan atau penurunan kas dan setara kas. Kenaikan bersih kas, terdapat kenaikan kas bersih dari negatif Rp2.312.972 pada akhir tahun 2022 menjadi positif Rp474.045 pada akhir tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan perbaikan dalam posisi kas akhir tahun. Lalu kas dan setara kas akhir tahun. Kas pada akhir tahun meningkat dari Rp1.619.616 menjadi Rp2.089.508. Hal ini menunjukkan posisi likuiditas yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa PT AAL ini mengalami peningkatan signifikan dalam arus kas aktivitas operasionalnya, di mana perusahaan berhasil dalam menghasilkan lebih banyak kas dari kegiatan utamanya. Namun memang dari segi aktivitas investasi dan juga pendanaan ini masih menghadapi beberapa tantangan, di mana adanya penurunan arus kas untuk aktivitas investasi itu mencerminkan adanya tekanan dalam membiayai pertumbuhan aset yang baru dan upaya perusahaan untuk mengurangi beban utang. Namun meskipun demikian, secara keseluruhan perusahaan berhasil dalam meningkatkan kas bersih pada akhir tahun yang menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan indikator ini menunjukkan adanya posisi keuangan yang lebih stabil dan juga lebih sehat yang dapat menjadi pondasi bagi perusahaan dalam keberlanjutan dan juga pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.